Hai, salam corona buat yang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emerinsiana Moufa, salah satu mahasiswa dari jurusan Sosiologi semester 6 kelas C. Di sini saya akan mereview buku untuk memenuhi mata kuliah anti korupsi yang diasuh oleh Bapak Lazarus Jahamad. Buku yang akan saya review dalam bahasa Inggris berjudul Fighting Corruption is Dangerous, The Story Behind the Headlines, yang kemudian jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti memerangi korupsi itu berbahaya, kisah di balik berita utama. Buku ini ditulis oleh Ngozi Okonjo-Iweala dalam bentuk bahasa Inggris. Buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 192 halaman. Buku ini diterbitkan pada tanggal 13 April 2018. Memerangi korupsi itu berbahaya. Kisah di balik judul secara praktis mengesahkan apa yang selama ini kita ketahui, bahwa korupsi itu bukan hanya sebuah kata atau ekspresi biasa. Korupsi adalah kata benda dan kata kerja. Korupsi hidup di antara kita. Korupsi sangat terampil dan sangat cerdas. Korupsi itu ambisius dan berani. Korupsi adalah politisi dermawan yang menyemprotkan uang di pesta-pesta kampanyenya sendiri. Korupsi adalah tentang kaya dengan rumah besar yang dijaga ketat, mobil mewah, dan jet pribadi. Korupsi adalah orang-orang yang cenderung religius dengan hati nurani yang berlumuran darah. Korupsi memiliki koneksi tingkat tinggi di lingkungan politik, bisnis, dan bahkan diplomatik. Korupsi memiliki pengaruh yang sangat besar. Korupsi memanipulasi, korupsi sangat menggigit jika ditantang, penculikan, melukai, dan membunuh. Korupsi memang sangat cerdas. Buku ini bukanlah tentang catatan biografi tentang tindakan heroik. Juga bukan buku sejarah tentang eksploitasi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bahkan bukan karya sastra yang dibuat dengan luar biasa atau sangat baik. Tetapi buku ini adalah cerita yang perlu diceritakan, dan tidak ada orang lain yang bisa mengatakannya dengan keberanian seperti itu. Ini adalah kisah tentang wanita tangguh yang didorong oleh cita-cita patriotik. Kisah tentang seorang pejuang anti korupsi yang idealis dan tidak bisa jauh di dalam koridor kekuasaan. Buku ini setebal 122 halaman ini merupakan buku yang mengkisahkan tentang seorang pegawai negeri pemberani yang belum pernah diceritakan sebelumnya, yaitu Ngozi Okonjo-Iweala, seorang wanita yang 2 kali menjabat sebagai Menteri Keuangan Nigeria. Buku ini adalah kisah upaya anti korupsi luar biasa yang menghasilkan dampak yang tidak terlalu besar namun tak akan terlupakan. Ini adalah kisah konfrontasi dengan status quo yang melumpuhkan praktik kotor yang dipromosikan dan dipertahankan oleh minoritas yang kuat. Buku ini bercerita tentang korupsi yang diperjuangkan dengan risiko kematian. Ini menjelaskan dengan detail tetapi berisiko ke dalam praktik korupsi di Nigeria di semua tingkatan dan di setiap sektor. Buku tersebut menceritakan dengan berani tidak hanya bagaimana Okonjo-Iweala melayani negaranya setiap kali dia diminta untuk melakukannya, tetapi bagaimana dia melakukan apa yang ditakuti oleh orang lain dalam posisinya, menghadapi korupsi dan mengungkapkannya. Setiap bab dari buku ini memikat kita dengan ekspektasi yang berbeda. Setiap aspek dari narasi tidak memiliki hiasan sastra berlebihan yang biasanya ditampilkan oleh penulis cerita profesional. Itu karena Okonjo-Iweala bukanlah ahli di bidang itu. Ekspresinya datang dengan kepolosan yang bersahaja dari kebenaran sederhana yang disajikan dalam fakta dan angka. Kebenaran yang sama yang beberapa kali membuatnya bermasalah dengan orang-orang yang diajak bicara. Buku itu tentang korupsi. Dalam pemikiran biasa adalah tentang penggunaan beberapa cara curang untuk
transfer kekayaan publik untuk penggunaan pribadi. Tetapi Okonjo Iweala juga menulis tentang korupsi politik sebagai pengaruh menjajakan pada alokasi sumber daya dan proyek yang menguntungkan pembuatan keputusan, teman dan kenalan, mengarahkan sumber daya ke proyek khusus, dan menyalahgunakan informasi yang memiliki hak istimewa. Buku bergerak dari korupsi keuangan langsung untuk mengungkapkan apa yang penulis sebut korupsi administratif, yang merupakan keterlibatan dalam penyalahgunaan dana publik, penipuan, dan pemborosan. Ada juga korupsi intelektual yang biasanya ditemukan ketika mereka yang memiliki akses ke media menggunakan pengaruhnya untuk mengutus jasa dan menobatkan politik etnis dalam pengangkatan publik dengan kedok karakter federal. Tema sentral buku ini lebih dari sekedar mengekspos praktik korupsi yang mengakar dalam lingkungan pemerintahan di Nigeria, hingga menceritakan bagaimana setiap perjuangan anti korupsi yang sejati dihadapkan pada ancaman fisik dan reputasi serta penindasan dan pelecehan dari para koruptor dan bermotivasi politik. Buku ini adalah kisah nyata tentang bagaimana korupsi praktis dapat melawan dengan menggunakan setiap pendekatan yang mematikan. Gagasan bahwa buku ini bukanlah sebuah narasi yang luar biasa menyiaratkan bahwa buku tersebut bukanlah rendisi eksploitasi pribadi yang panjang, ceroboh, atau menakjubkan yang dibumbui dengan keyakinan palsu. Juga bukan merupakan laporan lengkap dari semua kasus korupsi di pemerintahan Jonathan. Dalam kata-kata penulis, buku tersebut berfokus pada titik-titik penting yang saat saya merasa tidak nyaman atau beresiko secara fisik dan reputasi atas pekerjaan yang sedang dilakukan. Ini tentang kerja tim melawan korupsi yang dipelopori oleh Ngozi Okonjo Iweala. Buku tersebut dibuka dengan salah satu rasio ketika pada tanggal 19 Desember 2012, Ibu Ngozi Okonjo diculik di negara bagian Delta. Dari para penculik sekitar 24 jam kemudian, sebagai syarat pembebasan ibu dari Ngozi Okonjo yang berusia 83 tahun itu, para penculik menuntut pengunduran diri dari Menteri Ngozi Okonjo melalui pengumuman publik di televisi. Peristiwa kemudian mengungkapkan bahwa mereka yang berada di balik penculikan itu adalah para pemasar minyak yang kegiatan penipuan bernilai miliaran dolar yang berhasil diungkapkan dan dihentikan oleh Okonjo Iweala. Okonjo Iweala menolak untuk mengundurkan diri. 10 juta naira tersebut dibayarkan untuk pembebasan ibunya. Namun itu bukanlah akhir. Pada awal 2013, seorang informan yang juga merupakan bagian dari komplotan korup dan penerima manfaat langsung dari praktik korupsi membocorkan rencana rahasia para pemasar minyak yang mengomel untuk menimpa Okonjo Iweala dengan luka fisik maksimal yang akan menghukumnya, yaitu membuat Okonjo Iweala lumpuh. Perang melawan anti korupsi dimulai dengan penantangan terhadap penunjukan Okonjo Iweala sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Goodluck Jonathan pada tahun 2011. Setelah Okonjo Iweala menjabat di pemerintahan sebelumnya, jabatan yang sama, muncul ketakutan di dalam komunitas korupsi bahwa kedatangannya Okonjo Iweala yang kedua kalinya. Buku ini mengutip dengan bukti bagaimana sebuah bagian dari media dimanipulasi untuk menantang perang anti korupsi. Berdasarkan persahabatan pribadi, mengabaikan dampak maksimum dari tindakannya. Beberapa komentator, bahkan mereka yang berada di pemerintahan, menjadi pribadi yang tidak patriotik dalam serangan mereka. Bab 3 buku ini menyingkap praktik korupsi yang tidak
terpikirkan yang meluas ke langkah eksekutif dan legislatif pemerintah. Namun disebutkan dalam setiap kasus ini, setiap upaya menteri dan timnya yang berdedikasi dengan persetujuan tak ternilai dari Presiden Jonathan untuk menangani situasi selalu dipecat, bahkan dari dalam. Skandal korupsi di perusahaan minyak nasional Nigeria atau NNPC sangat memusingkan. Dalam sebagian besar transaksinya, aturan diabaikan dan akuntabilitas diinjak-injak. Miliaran dolar menghilang begitu saja sebagai rutinitas. Karena banyak keuntungan yang tinggi dan besar dari hasil minyak. Ini menjadikan sektor ini ladang ranjau bagi siapapun yang mencari transportasi akuntabilitas untuk arus pendapatan atau sekedar perilaku bisnis pemerintah yang jujur dan terus terang, dan mencoba menghadirkan transparansi dan akuntabilitas kepada sektor ini mungkin salah satu tugas yang paling menegangkan dan berbahaya bagi para pekerjaan saya sebagai Menteri Keuangan, kata Okonjo Iweala. Salah satu aspek yang menyikap dari buku dalam bab 8 yang menceritakan upaya Okonjo Iweala yang dipaksa dalam perang melawan korupsi adalah bahwa bahkan di lingkungan pemerintahan, kebanyakan orang, terutama gubernur negara bagian yang secara pribadi atau kolektif membenci Presiden Jonathan, melihatnya sebagai ancaman. Mereka menantang, menyerang, dan menghina Presiden Jonathan dengan sedikit atau tanpa pengekangan. Inilah orang-orang yang melancarkan perang media dan bertindak di bawah batas kesusilaan untuk memerasnya. Seorang pembantu presiden yang tidak disebutkan namanya dan berpengaruh memblokir masuknya dia ke villa hampir 12 kali pada salah satu waktu itu. Dia bersama dengan Direktur Pelaksanaan Dana Moneter Internasional Christine Lagarde untuk menemui Presiden Jonathan pada penunjukan. Pembantu kepresidenan tingkat atas telah memintanya untuk melunakkan reformasi otoritas pelabuhan Nigeria yang disetujui oleh Presiden Jonathan karena kepentingannya secara langsung terpengaruh. Dia menolak, ajudan itu tersinggung dan memutuskan untuk menggigit. Beberapa contoh dikutip dalam buku tersebut untuk menunjukkan kesusilaan perusahaan dan individu internasional, tentu dengan pengusaha Nigeria dan pegawai negeri untuk menipu Nigeria miliaran dolar. Mereka adalah orang-orang dengan akses langsung ke Presiden Jonathan yang diprediksi akan selalu mencari nasihat Menteri Keuangan. Tambahan ini, pekerja hantu dan sindrom pensiunan hantu yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil atas. Dan Anda akan mengerti mengapa para penggelapan yang menyamar sebagai reformasi akhirnya menyakiti pemerintah alih-alih melayaninya. Selain menganalisis kasus korupsi dan upaya penanganannya, buku tersebut mengungkap kekuatan dan kelemahan utama Jonathan sebagai presiden. Dalam setiap upaya memerangi korupsi, Jonathan tidak kenal kompromi. Kapanpun persetujuannya diperlukan untuk memulai reformasi dan menghentikan praktik korupsi, Presiden menunjukkan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menangani situasi tersebut. Namun, kadang-kadang ia diseret ke dalam pengambilan keputusan yang salah secara tergesa-gesa oleh para pembantu terpercaya yang memiliki kepentingan tersembunyi dan terselubung dalam praktik korupsi. Dalam membaca buku ini, seorang mendapatkan kesimpulan bahwa meskipun ini adalah narasi sepihak dari Okonjo Iweala, namun ini adalah cerminan sejati dari cara kerja sistem kita. Kisah ini diceritakan dengan semangat yang dalam yang terlepas dari semua risikonya.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan komen. Mohon maaf jika review saya kurang bagus. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton.